Restoran Tianquan saya dengan gaji tinggi memohon. Tuan Ye, restoran Tianquan saya dengan gaji tinggi memohon. Tuan Ye, restoran Tianquan saya dengan gaji tinggi memohon. Aku ini orang yang santai dari Bukit Naga Tidur. Orang yang hidup bebas. Waktunya kurang, waktunya tidak cukup. Tentu saja rasanya kurang beberapa ting. Uang, buat ulang. Uangnya dipotong dari gajimu. Ya, Shifu. Halo. Shifu, Asosiasi Kuliner Nasional ingin mengundang Anda kembali. Jadi ketua, saya akan menjemput Anda. Tidak mau. Shifu, gelar Dewa Masak Anda tidak digunakan, bukankah sayang? Gaji tahunan terserah Anda. Tidak ada batas atas. Aku sudah pensiun. Aku ingin hidup tenang. Halo Shifu. Sudahlah, aku akan cari kesempatan untuk mengundangnya sendiri. Bu, kamu habiskan 10 juta cuma untuk beli warung makan sederhana ini. Aku diam-diam menggunakan banyak cara. Kalau tidak, tidak akan bisa mendapatkannya. Wah, banyak sekali tamu. Mata ibu tidak pernah salah pilih. Maaf, keduanya, toko ini memerlukan reservasi 7 hari sebelumnya. Tolong tunjukkan bukti reservasi. Saya bos baru kalian, tidak punya mata sama sekali. Kamu dipecat. Ya, Chef Ye sedang istirahat siang. Aku harus segera memberitahunya. Tenang, Chef Ye adalah tiang utama restoran ini. Bos baru hanya akan menjaganya dengan baik. Di mana koki utama kalian? Koki utama. Kamu bilang, ya, sepertinya kalian benar-benar tidak menganggapku sebagai bos. Kalian dipecat. Bu, kenapa baru datang? Langsung memecat begitu banyak orang. Pemimpin baru 3 api. Kalau tidak menghajar semangat mereka, mereka akan menganggap bos baru ini mudah diganggu. Bos, kesempatan datang. Bos, koki utama kami sedang istirahat siang di halaman belakang. Dia berpesan, siapapun tidak boleh mengganggunya. Apakah dia menganggap dirinya raja kecil di sini? Sungguh keterlaluan. Pergi, panggil semua koki ke halaman belakang. Aku akan memberikan pengarahan. Baik. Aduh, siapa ini? Apa yang kamu lakukan? Jam kerja tidur-tiduran di sini. Kamu kira ini rumahmu sendiri? Zhou Cui Fan. Ye Guoyong. Ini aku. Wah, sungai besar menghantam kuil naga. Kita sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu ya. Bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu masih seperti dulu. Bukan seperti dulu, tapi sudah tua. Tidak seganteng dulu lagi. Aku akan buatkan beberapa masakan andalan. Kita sambil makan, sambil ngobrol.
Ternyata Ye Goyong kenal bos baru ini. Berarti tadi aku membicarakan keburukannya. Ini selesai sudah. Sambil makan, sambil ngobrol denganmu, kamu pantas Ye Goyong, kamu sudah tua begini. Masih saja tidak berguna, tampak tua. Zhou Chuifen, kenapa kamu langsung memaki? Memaki kamu kenapa? Aku bahkan akan memecatmu. Memecatku? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Toko ini sudah aku ambil alih. Kamu sudah tua begini, selain makan ya tidur. Kalau tidak aku mecat, apa disimpan? Membuang-buang beras keluarga kami. Bu, bisnis restoran masakan kampung ini begitu ramai. Pasti ada hubungannya dengan koki utama ini. Kamu hati-hati. Apa hubungannya dengan dia? Orang sudah 40-50 tahun. Bermalas-malasan, di sini cuma numpang makan dan menunggu mati saja. Zhou Chuifen, bicaramu sopan sedikit. Bos sebelumnya. Tidak mungkin berbicara padaku seperti ini. Aku tidak akan seperti dia. Memanjakan, memutuskan hubungan denganmu dulu. Sungguh bijaksana. Kalau tidak, hidupku pasti hancur. Ya, dulu kita hampir menikah. Kamu merangkul orang kaya. Mati-matian minta putus denganku. Masing-masing punya cita-cita. Aku tidak menyalahkanmu, tapi sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Kenapa kamu masih menyesaliku? Ternyata inilah mantan pacar yang ibu umpati selama 20 tahun. Menjadi kepala koki harus punya tanggung jawab sebagai kepala koki. Kamu tidak mengurus apa-apa. Tidur di sini? Apakah aku salah menuduhmu? Aku setiap hari bangun jam 3 pagi. Pergi ke berbagai pasar untuk beli sayur dan buah. Mengatur menu hari ini. Setiap hidangan aku periksa lapis demi lapis. Menjalankan tanggung jawab sebagai kepala koki. Istirahat sebentar saja. Tidak. Beli sayur saja. Siapapun bisa melakukannya. Jangan terlalu membanggakan diri. Pria berusia 40-50 tahun di sekelilingku. Bukan bos, ya. Manajer perusahaan, mana seperti kamu, menjadi parasit. Cepat pergi. Aku jijik melihatmu. Baiklah, tempat ini tidak menghargai aku. Pasti ada tempat lain yang mau. Aku pergi. Bos, Master, kadang-kadang berbuat salah. Berilah dia jalan hidup. Bagaimana? Kamu juga ingin ikut orang tua ini pergi? Baiklah. Siapa lagi di antara kalian yang ingin ikut pergi? Berdirilah semua sekarang. Bu, jangan memancing mereka lagi. Mereka sudah pergi semua. Siapa yang akan memasak untuk restoran masakan desa ini? Tenang saja, Ibu sudah punya perhitungan. Ye Goyong, dia menjadi koki utama di sini. Hanya karena senioritas usianya. Dia tidak punya daya tarik apapun. Yang lainnya tidak mungkin ikut dia pergi. Tidak, Bos. Kalau Anda berkata seperti itu, kami tidak bisa bekerja lagi. Kalau begitu, kami berhenti. Kami tidak mau bekerja lagi. Kami berhenti bekerja. Kami berhenti. Yang bertahan, gajinya naik 2.000. Kamu pikir punya uang sedikit saja sudah hebat? Bos, saya tidak pergi. Maaf, guru. Saya masih harus menghidupi keluarga. Baik, mulai sekarang. Kamu adalah koki utama restoran masakan desa. Terima kasih, bos. Yang gawe, tanpa guru, mana mungkin kamu punya uang beli rumah di kota? Di saat seperti ini, kamu malah menambah kesulitan. Benar. Dulu kamu mengemis di jalanan. Guru kasihan melihatmu. Lalu setuju menerimamu sebagai murid. Membuatmu bisa menikah dan punya anak. Tak disangka, kamu adalah pengkhianat. Orang bijak tahu situasi. Dia sudah meninggalkan restoran masakan desa, jadi bukan apa-apa lagi. Apa aku harus ikut dia? Tak keluar dan mati kelaparan? Kami pergi kemanapun bisa makan. Restoran masakan desa ini, hanya dalam waktu 3 tahun, bisa seperti sekarang ini, semua berkat guru. Berkat dia? Bahkan, bayar pun aku tidak mau mempekerjakannya. Jangan banyak omong. Cepat pergi. Yang otaknya bermasalah. Tidak pantas tinggal di sini. Zhou Chuifen, kamu harus pikir mata-mata. Restoran masakan desa ini, jika tanpa kami, dalam waktu setengah bulan, pasti akan bangkrut. Bangkrut? Tanpa kamu? Parasit yang cuma makan gaji buta ini. Restoran masakan desa hanya akan semakin baik. Mai, aku dulu. Aku sungguh harus berterima kasih padamu. Karena tidak menikahiku. Kalau tidak, aku akan sial seumur hidup. Kamu benar-benar berkhayal tinggi. Tanpa kamu yang sepak tua menghalang ini, restoran masakan desa akan buka cabang di seluruh negeri.
Lipin, jangan pikir panjang lagi. Kalau kamu ingin restoranmu tetap bertahan, kamu harus menikah denganku. Aku sudah mendambakanmu selama 20 tahun dan sekarang akhirnya ada kesempatan untuk bersamamu. Li Dongqiang, kau benar-benar tak tahu malu. Lipin, aku justru sedang menyelamatkanmu. Restoran Tiang Kuan adalah jeripayah 3 generasi keluargamu. Ribuan karyawan menunggu gaji mereka untuk makan. Asal kamu setuju, aku akan memberimu banyak sumber daya. Aku bisa membuat restoranmu bangkit kembali. Jelas-jelas kau yang berulah di belakang layar. Memutus sumber daya. Lalu apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku beri waktu 3 hari lagi untuk mempertimbangkan. Jika tidak, dalam 1 bulan, aku akan membuat restoran besarmu tutup total. Dewa pun tak bisa menyelamatkan. Semua yang bisa dimohon, sudah dimohon. Li Dongqiang si bajingan itu, pengaruhnya di kota Sing terlalu besar. Selesai. Kali ini, aku benar-benar tamat. Direktur Zhao, ada kabar gembira. Gembira apa lagi? Restoran kita hampir bangkrut. Mana ada kabar gembira? Direktur Zhao Zhou Chuifen baru saja mengambil alih warung makan itu dan langsung memecat Chef Ye yang kita idam-idamkan. Seberapa bodoh pun, Zhou Chuifen, pasti dia akan memperlakukan Chef Ye seperti dewa rezeki. Jangan bercanda denganku. Aku berani bersumpah, tidak hanya dipecat katanya, juga dimarahi habis-habisan. Kata-katanya sangat kasar. Benarkah? Itu bagus sekali. Ya. Tidak, aku harus segera menemukannya. Orang luar biasa seperti ini. Sangat bangga. Kau dipecat, jangan-jangan dia berpikiran pendek. Pak Zhao, setiap kali menyebut Chef Ye, wajah Anda selalu berseri-seri. Jangan-jangan kalian. Apa yang kamu bicarakan? Cepat siapkan hadiah yang berharga. Silakan masuk. Tuan Tian. Kamu cari investasi dariku di tempat seperti ini? Tuan Tian, restoran saya ini selalu penuh setiap hari. Bahkan harus reservasi dulu, keuntungan setahun minimal 10 juta. Oh, itu lumayan. Dan lagi, saya sudah minta teman saya menghubungi legendaris itu. Nanti saya akan undang dengan tulus untuk bergabung dengan kami. Dengan jaringanmu, kamu bisa mengundang Dewa Masak? Kalau begitu, restoran masakan lokalmu ini pasti bisa go nasional. Tuan Kian, saya sudah memesan 10 cabang. Semua harta saya sudah saya investasikan. Saya juga pinjam lebih dari 10 juta. Selanjutnya, tinggal menunggu dana investasi Anda masuk. Tidak perlu buru-buru. Kebetulan saya lapar. Ayo, cicipi dulu masakan di restoranmu ini. Ya. Tidak usah buru-buru. Saya yakin kerja sama kita pasti sukses. Tuan Kian, ini adalah hidangan andalan restoran kami. Silakan dicoba. Tuan Kian, kan saya bilang, rasanya enak kan? Anda coba beberapa hidangan lagi. Hidangan ini dibuat oleh koki terhebat di restoranmu? Betul-betul. Pak Jian, Anda, apa yang Anda lakukan ini? Apakah ada yang saya lakukan? Tidak memuaskan Anda. Malam ini, bahkan anjing pun tidak mau makan. Anda pikir saya tidak pernah makan makanan enak ya? Bermimpi minta investasi dari saya. Pak Kian, pasti hari ini Anda tidak nafsu makan. Masakan di restoran kami pasti tidak ada masalah. Bagaimana bisa begini? Di mana sebenarnya letak kesalahannya?
Bu, belakangan ini tamu yang membatalkan pesanan semakin banyak. Semuanya bilang masakannya tidak enak. Jauh berbeda dengan dulu. Tidak mungkin. Dulu masakannya tidak pernah bermasalah. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi tidak enak? Mungkin apa? Coba katakan. dulu chef Ye yang mengawasi kualitas masakan. Sekarang diganti chef yang pengawasannya kurang bagus. Omong kosong. Ye Guoyong menganggap tempat ini panti jompo. Hanya berbaring di sana. Makan dan minum gratis apa gunanya? Yang Dawe muda dan berbakat, bekerja serius. Pasti bukan masalahnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Dawe, masakan belakangan ini bermasalah. Bagaimana ini? Bos, Ye Goyong sebelum pergi mengutak-atik bumbunya. Saya juga baru menyadarinya. Si tua bangka ini, jangan sampai aku bertemu dia lagi. Kalau tidak, akan kuberi pelajaran. Reputasi restoran kampung ini rusak. Kamu harus cari cara memperbaikinya. Kalau tidak, kamu juga bisa beres-beres dan pergi. Ya. Ye Goyong setiap hari sok perintah. Masakannya memang enak. Kenapa giliran aku jadi tidak enak? Jangan-jangan dia punya kemampuan yang nyata. Tidak mungkin, dia cuma seorang tua bangka. Bisa apa sih dia yang beneran? Hanya bisa tambahkan bumbu keras untuknya. Mahal. Bahkan Ye Guoyong tidak punya keahlian sejati untuk mengajariku. Kalau saja aku murid Dewa Masa, pasti enak. Mana perlu menderita perlakuan hina ini? Dua hari ini, bisnis mulai ramai lagi. Sepertinya, benar-benar Ye Guoyong yang main-main. Tentu saja dia tidak bisa apa-apa. Hanya melakukan hal-hal yang menjijikan. Untung ada kamu. Kamu dulu ditindas oleh si tua itu. Kamu sudah menderita. Dia mengandalkan usia tua, sok tua. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di pasar, setelah usia 35 tahun, tidak ada yang mau. Apalagi dia sudah 50-an. Kamu tenang saja, dia tidak mungkin dapat pekerjaan lagi. Ini juga sebagai pembalasan untukmu. Terima kasih, bos. Kenapa, Ye Guoyong? Tidak bisa cari kerja di luar. Sekarang kembali minta padaku? Hari ini adalah hari gajian. Aku datang ambil gaji. Gaji? Baiklah, kebetulan slip gajimu sudah aku buat. Apa? Aku kerja di sini hampir sebulan, tidak dapat sepeser pun. Malah berhutang padamu 100.000. Mana ada logika sesat seperti ini di dunia? Aku makan minum gratis, buang berapa banyak air listrikku. Aku potong saja, biaya makan sebulan, biaya air listrik. Sudah murah untukmu. Itu juga tidak perlu 100.000. Saat kamu pergi, kamu mengganti bumbu. Itu merusak rencana besar saya. Jadi wajar saya potong gajimu 100.000. Mengganti bumbu. Yang Dawe, kamu tidak mempelajari kemampuan sejatiku. Itu tidak usah dibahas. Masakanmu sendiri tidak enak. Itu juga sudah cukup. Masih menuduhku mengganti bumbu. Kamu benar-benar bukan orang baik kamu. Apa katamu? Yang baik, jelaskan aku. Apa sebenarnya yang terjadi? Bos, jangan dengarkan omong kosongnya. Bisnis restoran masakan tradisional kita sudah mulai membaik. Ini membuktikan keterampilan memasakku tidak ada masalah. Kemampuanmu seberapa? Aku tahu persis. Tanpa pengawasanku, masakanmu pasti tidak akan enak yang Dawe. Kamu pasti 100% menambahkan bumbu penyedap ilegal ke masakan pelanggan, bukan? Bumbu penyedap ilegal apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Zhou, Cuifen, bocah yang Dawe ini mengkhianati gurunya demi keuntungan. Karakternya bermasalah. Lagi pula, jika pelanggan memakan bumbu penyedap ilegal itu, lama-lama bisa sakit.
Bahkan bisa meninggal. Nanti kamu akan ikut dia mendekam di penjara. Bos, jangan dengarkan omongannya. Dia hanya tidak tahan melihat. Bisnis restoran tradisional kita bagus, tidak tahan melihat keterampilan memasakku lebih hebat darinya. Sehingga mengungkap fakta bahwa dia siapa. Ye Goyong, oh Ye Goyong, jangan coba-coba memecah belah di sini. Aku benar-benar percaya pada Yang Dawe. Sekarang segera ganti rugi uangku. Kalau tidak, aku akan blacklist kamu di seluruh industri. Membuatmu benar-benar menganggur. Menjadi tikus di jalanan. Barang-barangnya sudah siap semua? Tenang saja, semuanya sudah lengkap. Dijamin Bapak akan menyambut kepala Kokie dengan meriah. Bagus. Sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya. Kamu blacklist aku. Kamu belum cukup level untuk itu. Keras kepala sekali, aku bahkan tidak sudi memblokirmu. Lagi pula, pria berkualitas sepertimu yang berusia 50 tahun. Mencuci piring pun tidak akan ada yang mau. Kamu tahu tidak, ada berapa banyak restoran besar, hotel besar yang memohon aku untuk datang. Tinggal lihat, aku mau atau tidak saja. Lucu sekali, masih bilang memohon kamu untuk datang. Baik, aku kasih kamu kesempatan. Teleponlah. Asalkan di hadapanku ada yang memohon kamu pergi, aku langsung bayar gajimu. Bahkan akan bersujud minta maaf, bilang kamu hebat. Restoran Tian Kuan saya dengan gaji tinggi memohon. Tuan Ye, restoran Tian Kuan saya dengan gaji tinggi. Mohon. Tuan Ye, restoran Tian Kuan saya dengan gaji tinggi memohon. Restoran Tian Kuan, Zhao Liping, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak heran kamu buta. Bukankah ini sudah jelas? Saya datang untuk mengundang Tuan Ye ke restoran Tian Kuan saya sebagai kepala koki. Menurut saya, yang buta justru kamu mengundang orang malas dan para situasi seperti ini. Apakah kamu tidak takut hotel Tian Kuanmu bangkrut lebih cepat? Tuan Ye yang seperti ini, koki top di matamu ternyata begitu hina. Jika tersebar, Zhou Zuifen, kamu akan jadi lelucon terbesar di kota Xing. Tuan Ye Goyong, saya tawarkan gaji tahunan 10 juta, 2 villa, 4 mobil mewah, dan restoran Tian Kuan, 30% saham dengan tulus mengundang Anda untuk menjabat sebagai kepala koki restoran Tian Kuan 2024. Apa? Kamu gila? Kalian pasti salah. Tian Kuan Grand Restaurant itu bagaikan unta kurus yang masih lebih besar dari kuda untuk mempekerjakan kepala koki. Seharusnya merekrut saya. Hanya dengan kamu, saya tidak mau mesti kamu bayar saya. Saya? Tuan Ye, apakah Anda puas dengan penawarannya? Bisa saya tambah lagi. Uang hanyalah benda duniawi. Tapi hari ini, saya terima. Tuan Ye Goyong, terima kasih atas kepercayaan Anda. Bergabung dengan Tian Kuan Grand Restaurant. Silakan naik. Tunggu, Zhao Liping, kamu hampir bangkrut. Bisakah kamu memberikan semua ini? Itu bukan urusanmu. Saya Zhao Liping selalu menepati janji. Apa yang saya katakan akan saya lakukan. Meski harus menjual darah, saya pasti tidak akan mengingkari janji hari ini. Seorang pria rela mati untuk yang menghargainya. Direktur Zhao, tenang, saya yakin. Dalam 1 bulan, Tian Kuan Grand Restaurant akan kembali ke puncak. Siapapun bisa membual. Nasihat baik sulit didengar oleh orang yang mau mati. Zhao Liping, panik mencari pertolongan. Semoga beruntung.
Coba tanya di seluruh kota Sing, restoran masakan lokal ini. Dari restoran kecil yang tak dilirik menjadi ramai seperti sekarang, itu semua berkat Goyong. Itu adalah jasanya. Oh, aku mengerti. Kamu pasti punya hubungan gelap dengan Ye Goyong. Baru mau menemaninya memainkan sandiwara konyol ini. Ingin membuatku merebutnya kembali. Kamu salah gitu. Orang seperti ini aku pasti tidak akan membiarkannya. Masuk ke restoran masakan tradisionalku dan sebelum pergi, tolong kamu gantikan dia, bayar utangnya 100.000 yuan padaku. 100.000 yuan apa? Membuat kerusakan di hotelku, merusak merah restoran masakan tradisionalku. 100.000 ini sudah murah untuk kalian. Hal-hal ini, aku tidak pernah melakukannya. Uang ini, aku tidak akan membayar 1 sen pun. Aku percaya pada karakter Tuan Ye. Jika kalian ingin dia membayar ganti rugi, laporkan saja ke polisi. Aku juga ingin tahu siapa sebenarnya yang berbuat jahat di belakang layar. Bos, tolong lihat, mengingat dia dulu adalah guruku. Masalah ini, lupakan saja. Dawei, pantas saja dia menginjak-injakmu dan bertindak sewenang-wenang begitu lama. Seperti kata pepatah, orang yang baik mudah diinjak-injak. Kamu terlalu jujur, terlalu penakut. Bos benar menegurku. Yang Dawei, kita berdua pernah menjadi guru dan murid. Sebelum pergi, aku menasihati. Bisnis kuliner adalah urusan yang menyangkut nyawa orang. Dengan demi kepentingan pribadi, mencari jalan pintas, dan membuat kesalahan besar. Diam, Ye Goyong, lihat Yang Dawei, lalu lihat dirimu sendiri. Apakah kau masih manusia? Dia membela dirimu, tetapi kau berusaha keras untuk menjelekkan namanya. Sudah, hentikan. Kalau kau suka Yang Dawei, baiklah. Maka jalani saja hidupmu dengan dia. Tunggu sampai kau bangun dan masuk penjara. Berani-beraninya kau mengutukku. Segera, sekarang juga keluar dari restoran masakan desaku. Seumur hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tuan Ye, jangan hiraukan mereka. Mari kita pergi. Aku justru ingin menghiraukannya. Barusan kau bilang, jika ada yang mau mempekerjakanku, kau akan membayar gajiku dan bersujud meminta maaf kepadaku, mengatakan, aku hebat. Benar kan? Apa aku bilang begitu? Tidak tahu. Aku tidak dengar. Cepat pergi. Ikutilah baik-baik majikan barumu, nikmatilah beberapa hari. Lagi pula cek kosongnya itu, menunggu sampai restoran Tiangguan bangkrut, semuanya akan hilang. Bos, bukankah kita akan buka cabang? Tunggu sampai restoran itu tutup, kita buka cabang, di sana saja. Itu ide bagus. Nanti aku akan biarkan kau yang menghancurkan papan nama restoran Tiangguan agar kau puas. Wah, terima kasih, Bos. Zhou Juifen dan Yang Dawei ya. Kalau begitu, mari kita lihat nanti. Bos Kian, akhirnya Anda setuju untuk berinvestasi pada saya. Saya dengar Chef Ye sudah berhenti, jadi saya datang untuk melihat. Chef Ye, begitu saya mendapat kabar, saya langsung terbang dari luar negeri ke sini. Apakah Anda tertarik menjadi koki pribadi saya? Saya tawarkan gaji 2 juta per tahun. Bos Kian, maaf, Anda terlambat. Saya sudah menandatangani perjanjian dengannya. Jika ingin mencicipi masakan Chef Ye, Tiangguan Restaurant selalu menyambut kedatangan Anda. Saya tetap terlambat. Sayang sekali. Seharusnya saya tidak pergi ke luar negeri. Tuan Ye. Bos Kian, Ye Goyong tidak punya keahlian khusus. Apakah Anda salah memintanya jadi koki pribadi? Kamu tahu apa? Bicara denganmu satu kata saja sudah melelahkan. Tunggu saja penyesalan. Saya menyesal. Bos Kian, dia saya pecat. Sudah seminggu, bisnis restoran desa sama sekali tidak terpengaruh. Bos,
Perkataan Anda itu tidak benar. Apa maksudmu? Bos, tanpanya bisnis restoran desa kita Makin baik. Benar, kamu benar. Apakah informasi mahal yang saya dapatkan dari Beijing itu salah? Bagaimana keadaan restoran Anda sekarang? Karena menyinggung Li Dongjiang, dia terus mencari masalah. Bisnis tidak bisa berjalan, karyawan pun banyak yang pergi. Koki yang lebih hebat juga sudah pergi semua. Mau merekrut karyawan pun tidak ada yang berani datang. Nama Li Dongjiang ini terdengar agak familiar. Suara orang ini terdengar agak familiar. Raksasa industri kuliner kota Bintan. Seharusnya kau pernah dengar. Tidak, aku pasti pernah mendengarnya di tempat lain. Aku ingat sekarang. Halo. Tidak, aku hampir menangis. Chen Dongqing, seriuslah. Aku ada yang mau tanyakan. Chen Dongqing, bukankah itu master perjamuan kenegaraan dari ibu kota? Bagaimana Tuan Ye? Bisa menanya? Apakah kau mengenal orang yang bernama Li Dongjiang? Itulah dia. Kirim seseorang untuk menyelidikinya dengan teliti. Jangan sembarangan menerima orang. Anak muda ini bukan orang yang baik. Generasi muda sekarang benar-benar tidak mengerti tata krama. Tuan Ye Chen Dongqing yang Anda sebutkan tadi, apakah itu master perjamuan kenegaraan yang terkenal di ibu kota? Bisa dibilang begitu. Siapa sebenarnya Tuan ini? Sampai bisa memerintah. Chen Dongqing bekerja... Tenang saja, di industri kuliner tidak boleh ada orang brengsek seperti Li Dongjiang. Aku akan urus ini sampai tuntas. Terima kasih, Tuan Ye. Malam ini, aku akan atur Anda menginap dulu di villa. Besok aku antar Anda ke restoran. Selamat pagi, Tuan Ye. Selamat pagi, Tuan Ye. Bagaimana kalian masuk? Apa yang kalian lakukan? Direktur Zhao telah memerintahkan, mulai sekarang villa ini adalah rumah Tuan dan kami bersaudari, bertugas merawat kehidupan sehari-hari Tuan Ye. Harap Tuan Ye berkenan menerima kami. Ini terlalu berlebihan. Pulang saja kalian. Aku akan bilang ke Direktur Zhao. Tidak perlu. Aku terbiasa sendiri. Tuan Ye, tolong terima kami. Kalau tidak, kami akan dipecat. Kalau begitu, tinggallah. Nanti aku akan bicara dengan Direktur Zhao. Bantu Tuan berganti pakaian. Baik. Semoga hari kerja Tuan Ye menyenangkan. Tuan Ye, Direktur Zhao bilang, mulai sekarang saya yang jadi supir Tuan, mengantar jemput Tuan ke kantor. Tuan Ye, tunggu sebentar di gerbang. Saya parkir mobil dulu. Baik, Tolong tunggu saya. Kita masuk bersama. baik. Inginnya pensiun dan hidup tenang, tapi akhirnya tetap tak bisa lepas dari hiruk pikuk dunia.
Anda adalah bos Zhao yang menghabiskan puluhan juta untuk mempekerjakan koki kepala. Siapa kira? Ternyata cuma seorang kakek tua saja. Koki kepala apa? Saya cuma datang untuk makan. Tolong, saya mau pesan. Bagaimana mungkin? Bos Zhao bilang, hari ini pasti ada koki kepala yang datang. Saya tidak tahu soal itu. Kenapa? Ada kamu datang makan, kalian malah tidak menyambut. Pantas saja. Restoran Tianquan ini mau bangkrut. Memang pantas. Kakek tua, kamu bicara apa? Apakah saya salah? Atau kalian menunduk seperti burung unta? Pura-pura tidak tahu. Berpikir begitu tidak akan mengganggu. Kamu sengaja datang cari masalah? Saya datang untuk makan. Kenapa? Masakanmu tidak enak. Pendengaranmu juga tuli. Guru, saya rasa dia memang cari masalah. Usir saja dia. Rapikan barang, siapkan diri untuk memasak. Beri tuan tua ini menu. Tidak perlu. Hidangkan semua masakan andalan terbaik kalian. Yang Dawe, harga bahan makanan sudah naik 50% dibanding sebelumnya. Kamu pasti makan komisi saat berbelanja ya? Bos, dulu Ye Goyong selalu membeli barang-barang murah. Kalau Anda tidak takut kualitas masakan terganggu, saya juga bisa beli yang murah. Saya sudah investasi puluhan juta. Bisnis ini harus sukses. Mahal sedikit tidak apa-apa. Bu, saya dengar kabar yang menarik. Apa? Para koki yang tersisa di restoran Tianquan sangat tidak suka dengan chef Ye yang baru datang. Katanya, saya akan memberi pelajaran keras padanya. Ayo kita lihat keributannya. Zhao Liping mengeluarkan uang banyak untuk merekrut orang seperti Ye Guoyong. Hai Ying melihat sendiri dia menyesal. Ini adalah masakan andalan restoran kami. Silakan dinikmati. Sepertinya hidangan terakhir ini tidak perlu dicoba lagi. Terlihatnya, diberikan ke anjing pun. Anjing tidak mau makan. Tidak heran, restoran Tianquan Anda akan bangkrut. Sudah kubilang aku tidak salah lihat. Kau memang datang untuk mengacau. Bagaimana masakan kalian tidak enak? Tidak boleh dikatakan. Kau. Baik, kalau begitu katakan padaku, masakan kami ada masalah apa? Kalau kau tidak bisa jelaskan, hari ini jangan harap bisa pergi dari sini. Pak Zhao, akhirnya Anda datang. Koki kami hampir berkelahi dengan Chef Ye. Cepat lihat ke dalam. Chef Ling ini temperamennya kasar. Jangan sampai Tuan Ye terluka. Pak Zhao. Ternyata koki restoranmu ini langsung bisa melihat Ye Guoyong itu sampah. Lebih tajam matanya daripada kamu. Jadi, kalau kamu hari ini tidak bisa meyakinkan kami semua, jangan salahkan kami jika kami memperlakukanmu dengan buruk. Lin, apa yang kalian lakukan? Manajer Zhao, kamu datang tepat waktu. Ada orang tua yang ada dari mana? Muncul di sini memilih-milih dan mengkritik. Lin He, apakah kamu tahu siapa dia? Apakah dia koki kepala yang kamu undang kembali? Kami adalah koki terakhir di restoran ini. Kamu membawanya untuk memberi kami pernyataan. Ini sangat menyedihkan. Kamu benar, dia adalah koki kepala.
yang saya pekerjakan dengan gaji tinggi, Ye Goyong. Meskipun dia memegang posisi koki kepala, dia tidak memiliki kemampuan koki kepala, sengaja mencari kesalahan dan melakukan keterampilan memasakkan. Saya yang pertama tidak terima. Kokilin, kata-katamu, saya Zhou Chuifeng, sangat setuju. Ye Goyong, kamu mengandalkan usiamu yang tua untuk makan dan minum gratis di warung makan kecil. Itu sudah cukup. Sekarang di restoran besar, Tiangquan, masih ingin bermain trik. Tidak ada yang akan memanjakanmu lagi. Masakan ini tidak enak. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kamu seorang koki liar dari warung makan kecil. Apa hakmu untuk mengomentari keterampilan memasak guruku? Kami di sini adalah restoran besar, bisnis yang buruk. Karena ada orang yang berbuat curang di belakang layar. Tidak ada hubungannya. Dengan keterampilan memasak kami, guruku Lin He pernah belajar di Beijing, pelatihan Dewa Masak selama 3 tahun. Dia mendapatkan warisan asli dari Dewa Masak. Pelatihan Dewa Masak. Ini, kapan saya punya waktu untuk mengadakan pelatihan abad? Paman Ye, barusan kamu bilang kamu adalah Dewa Masak. Semakin lama semakin ngawur, Dewa Masak lagi. Dewa Masak sekarang sedang berada di ibu kota. Ye Goyong, kamu benar-benar seorang tua yang tak tahu malu, menganggap semua orang sebagai orang bodoh. Ye Goyong, benarkah dia Dewa Masak? Iya. Bukan. Aku hanya bercanda. Direktur Zhao, kalau begitu, antara aku dengan kepala koki Ye ini, pilihlah salah satu. Kepala Kokilin, benarkah tidak ada kemungkinan untuk hidup berdampingan dengan damai? Direktur Zhao, aku telah mengikuti pelatihan Dewa Masak selama bertahun-tahun. Menjelekkan kemampuan masakku, itu sama saja dengan menjelekkan beliau Dewa Masak. Ini pasti tidak bisa aku terima. Karena kamu begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh sekali? Kamu ingin bertaruh apa? Aku akan memasak sendiri sebuah hidangan. Biarkan semua orang melihat. Siapa yang masakannya lebih enak? Kamu atau aku? Baiklah, aku terima taruhanmu. Kalau masakanmu lebih enak dariku, aku akan mengundurkan diri di tempat. Tapi kalau masakanmu tidak enak, kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku. Baiklah, jangan sampai kamu menyesal nanti. Siapa yang menyesal? Dialah cucu. Linghi, bagaimana kalau kamu kalah? Bukankah ini membuatmu malu sendiri? Direktur Zhao, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menjadikan beliau Dewa Masak sebagai kakek gelap keras dalam seni masak. Aku tidak percaya, aku akan kalah dari seseorang yang dari kakek tua yang tiba-tiba muncul di restoran desa itu. Chef Lin, tenang saja. Meskipun di restoran desa, koki yang benar-benar bisa memasak bukanlah dia. Kamu pasti menang. Bagaimana? Kamu juga mau bertaruh? Ayo, bertaruh. Kalau aku kalah, aku akan suruh putriku menganggapmu sebagai ayah angkat. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memanggilnya nenek. Kamu benar-benar menghina orang. Bu, kenapa kamu mempermainkanku? Kenapa? Takut kalah? Direktur Zhao, kalau sampai heboh begini, bagaimana kalau Chef Ye kalah? Benar-benar harus berlutut. Kalau tersebar, dia tidak bisa hidup lagi. Aku percaya padanya. Restoran besar yang bagus seperti ini berada di tanganmu yang tidak punya visi. Sungguh sia-sia. Zhao Liping, aku tahu kamu sedang mati-matian berjuang. Tapi kamu salah menaruh harapan. Zhou Chuifeng, jangan terlalu cepat senang. Siapa yang tidak punya visi? Belum tentu. Bagaimana kalau kita berdua bertaruh? Kamu mau bertaruh apa? Mobilmu itu kelihatannya lumayan. Baik, kita bertaruh mobil. Mobil yang baru kamu kendarai tadi, aku juga suka. Baik. Sudah sepakat. Bu, mobil itu punya paman. Kalau kamu kalah, bagaimana? Diam. Anak perempuan tidak tahu diri. Ibumu ini tidak mungkin kalah. Semuanya, masakan sudah siap. Silakan cicipi.
Tumis sawi putih. Ye Goyong, siapa yang kau coba tipu dengan sepiring tumis sawi putih ini? Masakan seperti ini, siapapun bisa membuatnya. Memang siapapun bisa menumis, tapi kuncinya adalah siapa yang bisa membuatnya enak. Diam saja kau. Masakan seperti ini, mana mungkin enak? Zhao Liping, kau kalah. Sudah kubilang dari tadi. Ye Goyong tidak punya kemampuan sejati. Sekarang kau percayakan? Tuan Ye, beginikah tingkat kemampuanmu? Kau malah menyuruhku bertaruh denganmu. Kau terlalu menganggap dirimu sendiri. Penting, ya? Tuan Ye, jangan bercanda. Bagaimana kalau kau menumis hidangan lain? Seni memasak diukur dari rasanya. Kalian bahkan belum mencicipinya, sudah mengambil kesimpulan. Sungguh konyol. Paman Ye, biar aku yang mencoba. Jangan dimakan. Pasti tidak higienis. Jangan sampai sakit. Aku yang akan mencoba. Jangan sampai nanti tersebar kabar bahwa kami, para koki restoran Tianquan, menindas orang. Hah. Ini enak sekali. 这也太好吃了吧！ Ini bisa enak, Zhao Liping. Kemampuan koki kalian terlalu rendah. Tidak heran bisnis restoran ini sangat buruk. Kamu belum pernah lihat dunia. Ini benar-benar enak. Aku kalah. Ini benar-benar level master pesta kenegaraan. So, Cuifen, sekarang, apa lagi yang mau kamu katakan? Tidak mungkin. Dia, master pesta kenegaraan. Pasti kalian bekerja sama menipuku. Bu, ini enak sekali. Coba cicip. Bahkan, putrimu sendiri bilang begitu. Kamu harus berjaya sekarang. Biao-biao, kita pergi. Tunggu. Taruhan kita belum ada pemenang. Kamu pergi begitu saja. Apa maksudnya? Siapa sebenarnya? Siapa yang menang dan kalah? Kalian berapa orang bekerja sama menipuku ya? Pasti kalian menyiapkan hidangan enak di dapur. Berbohong bilang itu buatan Ye Goyong. Aku tertipu oleh kalian. Kamu masih mau ingkar? Bahkan kamu sendiri yang Cici bilang enak. Masih tidak mau mengakui kekalahan? Baik. Kalah ya, terima. Mobilnya kutinggalkan untukmu. Kuanggap pelajaran. Bu, bagaimana kita pulang? Diam, jalan. Maaf, Paman Ye, Tante Zhao, dadah. Tuan Ye, beberapa waktu ini, semuanya berkat Lin Hei. Lihat, bagaimana kalau jangan biarkan dia pergi. Direktur Zhao, kemampuanku kalah. Kalah, ya terima. Anda tidak perlu menahanku. Hei, Kepala Kokilin. Jika Anda sungguh-sungguh akan pergi, bagaimana cara membuat hidangan ini? Anda akan selamanya tidak mengetahuinya. Anda mau mengajarkanku? Itu tergantung apakah Anda mau belajar. Direktur Zhao, saya tidak pergi. Saya akan ikut Kepala Koki. Bekerja dengan baik. Bagus sekali. Tuan Ye cukup dermawan. Aku yang berpikir berlebihan. Bu, keahlian memasak Paman Ye memang luar biasa. Jangan bermusuhan dengan dia. Jangan-jangan nanti masih ada hal yang perlu kita minta padanya. Minta padanya? Hal apa yang perlu ku minta padanya?
Kamu ini anak perempuan, selalu membela orang lain. Apa? Bos, kenapa baru pulang? Ada masalah apa lagi? Ini bukan salahku. Kamu membalikan meja. Membalikan meja? Bagaimana bisa bukan salahmu? Masa iya? Ye Goyong yang berulah lagi? Ya, dia itu. Yang Dawe, jangan anggap aku bodoh. Aku hari ini ada di Tianquan Grand Restaurant. Dia sama sekali tidak ada kesempatan. Dia diam-diam membajak manajer lobi dan pelayan. Hanya pagi ini saja, lebih dari separuh orang tidak datang kerja. Kamu tidak sabar menunggu makanan sampai membalikan meja. Apa? Mereka malah pergi bergabung dengan Ye Goyong? Tidakkah mereka tahu Tianquan Grand Restaurant akan bangkrut? Bu, tanpa pelayan, bisnis ini tidak bisa dijalankan. Bagaimana ini? Panik apa? Siapa itu? Kamu telepon mereka yang mengajukan pengunduran diri. Terus cepat kembali kerja. Kalau tidak, gaji bulan ini tidak dibayar. Aku tidak percaya. Tidak bisa mengatur para pekerja ini. Bos, saya juga mengajukan pengunduran diri. Kamu bahkan tidak mau gaji. Saya sama sekali tidak berharap Anda akan membayar gaji. Gaji chef Ye pun berani Anda potong, bos jahat. Saya sudah lama ingin pergi. Kamu, baiklah. Siapa di antara kalian yang mau jadi manajer lobi? Gajinya digandakan. Kami juga datang untuk mengajukan pengunduran diri. Kalian gila ya? Kerjaan yang bagus malah nggak mau. Nggak boleh. Aku akan melaporkan kalian. Ini melanggar kontrak. Harus bayar ganti rugi. Sesuka kamu, pergi. Bu, menurutku pamannya itu punya kemampuan asli. Kalau tidak, karyawan lama restoran kampung ini nggak mungkin pada ikut dia pergi. Kamu terlalu menghormatinya. Mulai sekarang jangan panggil dia paman lagi. Terus panggil apa? Ayah angkat. Kamu mau bikin aku mati kesal ya? Kamu yang bilang kalau kalah, suruh aku panggil dia ayah angkat. Pamannya nggak mempermasalahkan. Kamu malah nyebarin omongan buruk tentang dia. Jangan bahas soal taruhan lagi denganku. Bos, tenang saja. Aku punya banyak koneksi koki, manajer lantai, sama pelayan, dan sebagainya. Asal bos bilang, aku langsung panggil mereka datang. Bagus. Kalau gitu cepatlah. Bos, soal gaji dan tunjangan ini, kamu yang tentukan saja. Asal jangan keterlaluan, aku bisa setuju. Bos, hebat. Gawe, untung ada kamu. Kamu jauh lebih hebat dari Goyong itu. Terima kasih atas kepercayaan, bos. Langsung urus. Setelah orang-orangku datang, warung kecil ini nanti aku yang pegang kendali. Sejak dia jadi kepala koki, selalu ada masalah saja. Ibu malah kasih dia hak untuk merekrut orang. Kalau sampai ada masalah lagi, kita hancur. Nggak akan ada masalah. Penilaian ibumu ini tidak pernah salah. Tidak pernah salah sama sekali. Pasukan saya baru saja dibentuk. Totalnya hanya ada belasan orang, 7-8. Paman Ye, Ada yang bisa saya bantu? saya ingin mengajakmu minum kopi untuk meminta maaf atas nama ibuku. Tidak perlu minta maaf. Urusanku dengan ibumu tidak ada hubungannya dengan kalian yang lebih muda. Cepat pulanglah. Sudah larut malam begini. Anak perempuan sendirian di luar. Tidak aman. Paman Ye, hanya waktu untuk 1 cangkir kopi. Kumohon. Kopi tidak perlu. Oh ya, toko kalian. Akhir-akhir ini bisnisnya bagus, tidak? Lumayan, sama seperti saat kamu masih di sini, bisa dibilang normal. Itu sangat tidak normal. Kamu segera bawa hidangan-hidangan itu untuk diperiksa. Mengapa? Aku hanya bisa mengatakan sebanyak ini kepadamu. Goyong, sudah selesai bicara? Ayo, kita pulang bersama. Wah, baru beberapa hari sudah bersama? Ternyata jahe tua memang lebih pedas. Direktur Zhao, minum air. Direktur Zhao, bisakah kamu menarik semua pembantu wanita di villa itu?
Aku seorang lelaki tua. Tinggal bersama mereka, ini bagaimana sih? Baik, sesuai permintaanmu. Ada permintaan lain? Silakan ajukan. Tidak ada lagi. Guoyong, tanya masalah pribadi. Tanyalah. Apakah kamu sudah menikah? Aku beberapa tahun terakhir sibuk belajar keterampilan, tidak sempat. Kenapa? Jangan-jangan kamu ingin menjodohkanku dengan pasangan? Tebakanmu benar. Saya, seorang bujangan tua. Siapa yang mau sama saya? Bagaimana menurutmu tentang saya? Pak Zhao, kita sudah berumur begini. Jangan bahas topik seperti itu lagi. Kenapa tidak? Usia 50 tahun justru usia yang tepat untuk membicarakan hal ini. Aku benar-benar tidak pantas untukmu. Aku sudah berusia 40 lebih. Tidak punya pasangan. Tidak punya anak. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, hanya aku sendiri yang harus menanggungnya. Aku juga seorang wanita. Aku juga ingin ada seseorang yang peduli padaku. Menjadi sadaranku. Tapi kita baru kenal beberapa hari. Kamu juga belum mengenalku. Perkembangannya terlalu cepat. Woyo, aku serius. Sebenarnya, aku sudah mengenalmu sejak lama. Mungkin kamu sudah lupa? Tidak mungkin. Aku kok tidak ingat. 20 tahun lebih yang lalu, kamu jual nasi goreng di pinggir jalan. Aku sering makan di sana. Nona, pulang kerja malam lagi? Aku tambahkan telur untukmu. Ye Goyong, setiap hari bilang sibuk. Sibuk merayu perempuan di mana-mana ya. Aku mau putus denganmu. Ada tamu. Kita bicara di sana. Dia siapa? Aku baru saja melihat dengan mataku sendiri. Kamu masih tidak mau jujur? Kita putus saja. Oh, kamu ya? Ini adalah porsi ke-105 nasi goreng telur yang aku makan di tempatmu. Besok aku akan pergi ke kota lain. Nasi goreng telur buatanmu adalah yang terenak. Kamu adalah gadis kecil yang mengirimkan surat itu padaku. Aku sudah bilang, kok wajahmu terlihat sangat familiar. Aku punya setengah surat lagi. Kamu mau lihat? Ayahku tidak suka. Aku memberontak. Beberapa kali memanggilku pulang kota asing ini. Aku ingin mencari alasan untuk tetap tinggal. Besok pagi, kereta jam 7. Aku akan menunggumu sampai saat terakhir. Ini. Malam itu baru aku sadar, kamu sudah punya pacar. Aku merobeknya. Setengah lembar kertas surat ini. Tak disangka, kau dan Zhou Juifen akhirnya putus. Tidak disangka. Kita sudah kenal begitu lama. Ternyata, mencintai diam-diam hanyalah perasaan sepihak. Kamu tidak ingat aku? Aku terlalu bodoh. Kita sudah tidak muda lagi. Hidup ini hanya sekali. Berapa lama lagi? Aku tak ingin menyiksa diriku sendiri, menyisakan penyesalan. Jika suka, ungkapkan dengan berani. Guoyong, kamu bisa mempertimbangkannya. Kalau begitu aku pergi dulu.
Pak Zhao. Kamu pasti lapar ya? Ah? Apa? Kalau kamu lapar, aku akan buatkan nasi goreng telur. Paket untuk Nona Liu. Terima kasih. Apa? Kok kaget-kaget? Ada apa? Bu, lihat ini. Halo, baik. Aku ada urusan penting, harus keluar makan. Kamu jaga dulu ya. Ternyata seperti yang dikatakan Paman Ye. Yang Dawe menambahkan sesuatu ke dalam bumbu. Selesai. Bagaimana ini? Halo, Shifu. Oh, aku sudah sampai di Xinjiang. Bagaimana kalau malam ini kita berdua minum-minum sebentar? Mau datang untuk apa? Bukannya sudah kukatakan. Jangan ganggu ketenangan. Bukannya kamu yang menyuruhku datang untuk menangani urusan Li Dongqiang. Baik, setelah urusan selesai, cepat kembali ke Beijing. Jangan cari aku. Aku sibuk. Guyoung, coba baju ini cocok tidak? Wah, Shifu benar-benar punya Xiniang, lupa pada murid. Aku ingin lihat seperti apa rupa Xiniang itu. Ketua Chen, halo. Anda? Saya, Zhou Chuifen, dengan Anda datang. Xing Chen sengaja datang menjemput. Kalau sempat, mampirlah ke restoran masakan lokal kami, Sui Feng. Oh, di Beijing, saya sudah dengar tentang restoran lokal kalian. Sangat terkenal. Sudah lama ingin mencicip. Ketua Asosiasi Kuliner Nasional, murid langsung dewa masak. Ternyata tahu restoran lokal saya itu, saya pasti akan kaya. Hari ini kebetulan tidak, saya masih punya. Urusan penting harus diselesaikan. Tidak usah buru-buru. Anda mau kemana? Saya antar. Bos Jo, saya ingin tanya tentang seseorang. Ye Guoyong, Anda kenal tidak? Ye Guoyong. Ye Guoyong. Orang tua itu pasti di ibu kota buat masalah besar. Sampai ketua Chen harus turun tangan. Sialan. Tidak kenal. Saya sudah pensiun. Ingin hidup tenang. Tentu saja. Pasti. Dia bersembunyi. Tebakan saya benar. Ketua Chen sedang mencarinya. Untung tidak bilang kenal. Bisa kena imbas. Guoyong, dalam 1 jam, semua jadwal online penuh. Sudah diduga. Kamu hebat sekali. Pengaruhmu ternyata luar biasa. Tapi apa? saya khawatir Li Dongqiang akan mengganggu. Kami juga pernah mengadakan promosi. Awalnya ada pelanggan. Tapi Li Dongqiang membuat mereka lari. Kali ini ada saya. Jangan takut, kata pepatah. Rakyat butuh makan. Siapa berani mengganggu? Rakyat makan. Itu mencari masalah sendiri. Ayo saudara-saudara, lihat restoran ini. Silakan duduk. Silakan duduk. Restoran Tianguan. Hari ini buka kembali. Acara besar. Liping. Kenapa kamu tidak bilang pada... Li Dongqiang, mengapa kamu terus-terusan menargetkan aku? Aku tidak pernah menyinggungmu, kan? Dengar perkataanmu. Seolah aku ini penjahat besar yang kejam. Ini restoranmu. Aku datang untuk makan, tidak boleh. Masuk pintu adalah tamu. Apa yang ingin kalian pesan? Kamu koki kepala baru di sini? Sudah sepuh, masih kuat mengangkat wajan? Usiaku memang agak tua, tapi seperti kata pepatah,
Jahe tua lebih pedas. Kalian datang untuk makan, bukan untuk berkelahi. Tidak perlu adu usia, kan? Lidahmu cukup lincah. Baik, sekarang berikan setiap meja di restoran sepiring nasi putih untukku. Masih banyak temanku yang belum datang. Kamu jelas-jelas mencari masalah. Setiap meja sepiring nasi mengisi semua tempat duduk. Lalu tamu lain bagaimana? Yang datang duluan, dilayani dulu. Tunggu kami selesai makan. Baru kamu bisa terima tamu lagi. Tapi mulutku ini kurang kuat. Nasinya harus aku makan pelan-pelan. Tidak masalah, kan? Tidak masalah. Kamu yang lebih tahu aturan. Oh ya, di sini sepiring nasi harganya Rp2.000. Bayar dulu. Agar kamu tidak bilang aku makan tanpa bayar. Tersiar kabar. Buruk untuk reputasiku. Li Dongqiang, sebenarnya kamu mau apa? Tidak melakukan apa-apa, makan saat lapar. Baik, saya akan segera menyiapkan nasi putih. Semuanya mohon tunggu sebentar. Li Dongqiang ini benar-benar tidak tahu malu semangkuk nasi putih. Merebut semua kursi. Nanti saat tamu datang, tidak ada tempat duduk. Tenang, saya punya cara untuk mengatasinya. Pasti tidak mempengaruhi kedatangan tamu. Benarkah? Li Dongqiang pergi membuat keributan di Hotel Tianquan. Zhao Liping pasti hancur sekarang. Mengapa kamu mengundang siapapun malah mengundang Ye Guoyong, preman tua? Untuk menjadi koki utama. Kamu akan sangat menyesal. Tidak, saya ingin melihat keramaian. Berkendara. Kakak senior. Wah, Ketua Dewan Chen, kamu datang ke Xinjiang. Kenapa dia memberitahu sih sebelumnya? Saya bisa menjemputmu. Saya tidak berani. Perusahaanmu sangat besar. Menghasilkan miliaran setahun. Membuatmu menjemput saya. Bukankah itu akan memperpendek umur saya? Ini perusahaan sebesar apapun. Bukankah saya tetap adik ketujuhmu? Bagaimana kabar guru? Saya belum pernah bertemu dengannya sejak meninggalkan ibu kota 7 tahun lalu. Kenapa saya tidak tahu tentang hal ini? Dia hanya memberitahu saya, tidak memberitahu saudara seperguruan lainnya. Kalau begitu saya merasa lebih lega. Lucu sekali. Kamu harus tahu, dia tinggal di kota Sing selama 7 tahun. Dan tidak benar-benar. Kamu pasti marah sekali. Omong-omong, kakak seperguruan, ada kabar baik apa dengan kedatanganmu kali ini? Katanya Li Dongqiang yang kamu rekomendasikan itu memiliki masalah karakter. Ya, memang ada karakternya memang agak bermasalah, tapi dia sungguh-sungguh ingin berguru padamu. Terutama karena dia memberikan terlalu banyak, saya benar-benar tidak punya pilihan. Sepertinya kamu lupa dengan ajaran guru. Orang seperti ini hanya tertarik dengan reputasi beliau sebagai dewa masak. Kamu berani-beraninya membawa siapa saja ke dalam perguruan. Sungguh nekat. Halo. Chen Dongqing, beri kamu waktu setengah jam. Segera datang ke Hotel Mewah Tianquan. Baik. Kakak seperguruan, suaranya sepertinya adalah suara guru. Hotel Mewah Tianquan. Sepertinya adalah sebuah hotel mewah besar di kota Sing. Jangan cuma sepertinya. Guru, berada di kota Sing. Hotel mewah. Tianquan. Guru, dia di kota bintang. Kak, kapan dia datang? 7 tahun lalu. Cepat siapkan mobil. Dari nada suara guru, sepertinya dia marah. Pasti ada hal besar yang terjadi. Seharusnya tidak ada hubungannya denganku, kan? Kota Bintang adalah wilayahmu, menurutmu? Langit runtuh. Aku akan pergi mengemudi. Saudara-saudara, makanlah perlahan. Makan sampai restoran tutup. Tidak masalah. Zhao, tidak baik. Tamu yang reservasi online mengantar panjang di pintu menanyai saya mengapa tidak boleh masuk. Aduh, selesai. Begini terus. Tamu yang susah payah didatangkan Tidak akan pernah datang lagi.
Nasi putih ini wanginya enak sekali. Enak sekali. Kalian semua berhenti. Aku bilang makan pelan-pelan. Terus sajikan nasi untuk mereka sampai mereka kenyang. Kalian gila apa? Berhenti. Kak Siang, maaf. Ini terlalu enak. Jangan halangi kami. Kalau tidak, Apa yang kau lakukan? Aku hanya membuat nasi putih biasa. ingin ibu. Tidak mungkin. Semangkuk nasi putih. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana kau melakukan? Aku rindu ibu. Aku rindu ibu. Aku rindu kakek. Ayah anakmu tidak berbakti. Aku rindu nenek, anakmu tidak berbakti. Rindu nenek. Aku rindu kakek. Aku rindu nenek. Ayah anakmu tidak berbakti. Aku rindu nenek. Aku rindu kakek. Kalian tidak boleh pergi, kalian bawa uangku. Belum menyelesaikan urusanku. Balik sini. Astaga, Goyong, bagaimana caramu melakukannya? Mereka malah tersentuh oleh semangkuk nasi putih. Sudah kukatakan, urusan makan adalah yang terpenting. Tidak ada yang bisa menghalangi Sekretaris Lin. Karena sudah berganti tamu. Panggil saja tamu berikutnya masuk. Baik. Goyong, kamu luar biasa. Aku belum pergi. Kau pikir urusan hari ini sudah selesai? Sekarang kau sendirian, apalagi yang bisa kau lakukan? Hah? Di dunia ini, semua bicara soal kemampuan. Kau cuma tukang masak busuk, tak punya uang dan pengaruh. Mau lawan aku pakai apa? Ketahuilah, guruku adalah murid utama Dewa Masak, Jin Dongqing. Guruku adalah murid utama Dewa Masak, Chen Dongqing. Li Dongqing, tahukah kamu, mengaku sebagai murid Dewa Masak akan mendapat hukuman mencemarkan nama baik Dewa Masak. Konsekuensinya, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Li Dongqiang, murid Dewa Masak, semuanya adalah orang-orang terpandang di dunia kuliner. Tidak mungkin seperti kamu memonopoli dan bertindak sewenang-wenang. Jika mereka tahu kamu berpura-pura, mereka pasti tidak akan membiarkanmu. Mengaku, bisakah kamu tunjukkan buktinya? Penjaminku adalah murid ketujuh Dewa Masak. Pemilik besar restoran Dong, pemimpin industri kuliner kota Sing, Dong Yume. Si Dong, gemuk sialan itu. Aku juga bisa membuktikan Li Dongqiang adalah murid ketua Chen Dongqing. Dan ketua Chen Dongqing sudah tiba di kota Sing. Ye Goyo, dia menyebut namamu dan mencarimu. Kamu benar-benar tamat. Guruku datang, kalian pasti mati. Sekarang, restoran kalian akan kusita. Segera tutup dan berhenti beroperasi. Jika menolak bekerja sama, aku akan melaporkan ke Dewa Masak. Aku benar-benar tidak tahu Dewa Masak punya kekuatan sebesar itu. Satu kata bisa membuat restoran yang beroperasi normal tutup. Makhluk berpandangan sempit, kamu tentu tidak tahu kekuatan Dewa Masak. Goyong, sudahlah. Karena dia adalah murid Dewa Masak, restoranku pasti tamat. Aku menyerah. Liping, asalkan kamu setuju untuk bersamaku, saya masih bisa memberikan jalan keluar untuk restoran Tianquan. Chen Dongqing, 5 menit. Kalau tidak datang dalam 5 menit, kamu akan diusir dari perguruan. Kamu dengar tidak? Dia bilang Chen Dongqing. Dan diusir dari sekolah masak. Ye Goyong, kamu pikir kamu Dewa Masak ya?
mengusir Chen Dongqing dari sekolah masak? Otakmu tidak bermasalah, kan? Guoyong, masalah ini semakin besar. Menurutku lebih baik kita berhenti saja. Meskipun restoran tutup, tidak apa-apa. Kita berbisnis dengan jujur. Takut apa dengan mereka? Chen Dongqing adalah ketua asosiasi kuliner. Kalau dia benar-benar datang, restoran tutup itu hal kecil. Nanti dia akan membuatmu di seluruh industri. Benar-benar diblokir. Aku seorang tua bangka. Tidak takut diblokir. Apalagi mereka belum punya kualifikasi untuk memblokirku. Hah, Zhao Liping. Selagi guru ketua Chen belum datang, cepat copot jabatan. Kepala koki Ye Goyong, lalu usir dia keluar. Lalu kamu atau padaku, masalah ini masih ada ruang untuk bernegosiasi. Kalau tidak, aku akan membuat kalian menanggung akibatnya. Li Dongqiang. Kamu mau membuat siapa menanggung akibatnya? Li Dongqiang, siapa yang mau kau buat? Tidak bisa makan dan harus membawa pulang sisa-sisanya. Kak Dong, Anda datang tepat waktu. Restoran Tianquan diduga beroperasi secara tidak sah. Sebagai pemimpin industri kuliner di kota Sing, Anda harus benar-benar mengurus ini. Kak Dong, siapa ini? Li Dongqiang mana mungkin tidak kenal ketua Chen? Bagaimana? Bahkan gurumu sendiri, Chen Dongqing, kau tidak kenal? Kak Dong. Ini adalah kakak senior saya, Chen Dongqing. Kau di luar sana membawa-bawa nama murid kakak senior saya untuk menipu orang di mana-mana. Kau sangat berani. Wah, Kak Dong, saya tidak melakukannya. Ini baru saja berencana untuk berguru. Hei, jangan panggil saya kakak terus. Saya tidak kenal dekat denganmu. Pergi jauh-jauh. Ketua Chen, nama Anda sudah lama saya dengar. Saya selalu ingin bergabung sebagai murid. Guru, murid datang terlambat, membuat guru terhina. Guru, murid datang terlambat, membuat guru terhina. Iya, ampun. Aku benar-benar mengundang Dewa Masak. Selesai. Aku bahkan mengungkapkan perasaan pada Dewa Masak. Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Tidak mungkin. Bukankah guru kalian adalah Dewa Masak? Ye Goyong ini cuma seorang koki tua. Di warung masakan desa, mana mungkin dia Dewa Masak? Benar. Bos Dong, Ketua Chen. Apakah kalian salah orang? Bagaimana mungkin Dewa Masak adalah seorang tua lusuh? Diam! Mata kalian buta. Dewa Masak. Dewa Masak yang lucu? Akunya apa sih Dewa Masak? Sudah kuduga, sok-sokan. Ini adalah trik andalanmu. Gelar kosong Dewa Masak ini sudah 7 tahun lalu kutinggalkan. Tak kusangka setelah pensiun bertahun-tahun aku justru mendapat begitu banyak ketidakadilan. Maka hari ini akan kuambil lagi gelar Dewa Masak ini. Akan kuperlihatkan pada kalian. Makhluk yang hatinya tertutup lemak babi ini. Apa artinya? Chen Dongqing, sampaikan pesanku. Aku akan kembali dengan identitas Dewa Masak. Baik. Direktur Zhao, berita kembalinya Dewa Masak dunia kuliner telah tersebar ke seluruh negeri. Reservasi restoran kita sudah penuh hingga 3 bulan ke depan. Inilah daya tarik seorang Dewa Masak. Inilah daya tarik Dewa Masak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Pak Zhao, ada banyak mobil mewah di luar. Mereka semua datang karena mendengar Dewa Masak. Mereka datang untuk makan. Goyong, Dewa Masak. Tamu-tamu ini kita terima. Terima. Berapapun tamu yang datang hari ini saya terima. Saya ingin membuat Zhou Tuifei, Li Dongqiang, kakak yang berpikiran sempit ini, mengenal kembali siapa sebenarnya kakek uang. Dewa Masak. Li Dongqiang, meskipun kamu bukan murid saya, tapi kamu adalah sampah di dunia kuliner. Saya sudah memberi perintah kamu akan diboikot di seluruh industri. Dan bila kamu yang memonopoli pasar, pasti akan dihukum berat oleh hukum. Hancur, semuanya hancur. Tidak apa-apa. Saya masih punya yang dawe. Dia adalah murid Dewa Masak. Restoran masakan desa tidak akan ada masalah. Ada masalah besar.
Ada masalah besar. Masalah apa lagi? Jangan panik begitu. Restoran desa disegel. Pihak berwenang menerima laporan. Katanya makanan kita mengandung zat aditif terlarang. Apa? Ini semua ulah Yang Dawe. Aku juga sudah membawa bumbu restoran desa kita untuk diperiksa. Terbukti bumbunya bermasalah besar. Di mana Yang Dawe? Suruh dia segera menemuiku. Dia sudah kabur, sekarang pihak berwenang menyuruhku memberitahumu. Segera serahkan diri. Kalau tidak, langsung mereka akan bertindak menangkapmu. Bagaimana bisa begini? Pamannya, tolong lihat hubunganmu dulu dengan ibuku. Yang pernah berpacaran. Tolong selamatkan ibuku. Ini akibat ulah sendiri. Aku sudah lama mengingatkan kalian. Tapi ibumu tidak mau dengar. Terus nekat jalani jalannya. Ye Goyong. Kau yang melaporkanku, kan? Pasti kau. Kau tidak tahan melihatku sukses. Kau tahu tidak? Aku sudah investasi di restoran desa puluhan juta. Itu semua kerja kerasku. Sampai sekarang, kamu masih keras kepala. Yang Dawe itu berhati jahat. Dulu saat aku yang mengawasinya, dia masih tidak berani berbuat semaunya. Tetapi kamu, buta mata dan hati, malah menjadikannya kepala koki. Urusan penting dapur diserahkan padanya. Sekarang terjadi masalah. Kamu pantas menerimanya. Zhou Juifen, hal pertama yang kamu lakukan setelah menjabat adalah memecat Goyong. Dan sekarang, berakhir seperti ini. Masih belum tahu menyesal, rakyat mengutamakan makanan. Tetapi kamu mempermainkan bisnis kuliner. Untungnya pihak berwenang campur tangan lebih awal. Bagaimana jika ada korban jiwa? Sisa hidupmu habiskan di penjara. Bu, ayo, kita segera melapor diri. Perbaiki kesalahan kita, mulai dari awal lagi. Ya Goyong, tolong selamatkan aku. Restoran masakan desa tidak boleh disegel. Aku tidak bisa bangkrut. Masalah ini, aku tidak bisa urus. Bagaimana hukuman dari pihak berwenang untukmu? Konsekuensinya, harus kamu tanggung sendiri. Ye Goyong, kamu adalah dewa masak. Bukan hanya kamu, murid-muridmu. Kamu juga sangat hebat. Pasti ada caramu. Zhou Juifen, saat menghadapi masalah, kamu selalu ingin cari jalan pintas. Orang sepertimu tidak pantas terjun di bisnis kuliner. Mau syarat ya? Aku akan menikahkan putriku denganmu. Zhao Liping ini wanita tua dan pudar. Saja kamu tertarik, putriku muda dan cantik. Dia 100 kali lebih baik dari Zhao Liping. Aku tahu kamu tertarik padanya. Aku sudah menyadarinya sejak hari pertama di restoran itu. Jangan sok suci. Bu, kamu gila. Bukankah kamu juga suka Om? Ye Goyong itu dewa masak. Ikut dia, kamu tidak akan rugi. Syarat ini cukup kan? Tunggu sampai kamu menikah dengan Piao Piao. Kita akan menjadi satu keluarga. Liping, aku ke dapur siapkan bahan. Nanti cari orang untuk mengantar mereka pergi. Hei, Shifu, kami bantu kamu. Tuan Zhou, silakan pergi atau aku panggil satpam. Kamu. Sudahlah, kamu juga capek seharian. Istirahatlah. Hari ini masuk. Begitu banyak tamu, Tianquan Grand Restaurant. Bisa bangkit kembali, itu semua berkat kamu. Sedikit jerih payahku, apa artinya? Bahkan jika aku harus menyerahkan diriku, tetap tidak bisa membalasnya. Seorang pria rela mati untuk yang memahami dirinya. Kamu menawarkan harga setinggi ini. Aku hanya melakukan tugas yang seharusnya. Ini tidak perlu dibayar dengan menyerahkan diri. Jadi, di hatimu, kita masih hanya hubungan bos dan karyawan. Kalau tidak, apa lagi? Ya, mana mungkin aku menandingi Liu Piao Piao. Pria semuanya sama saja. Selalu suka yang muda dan cantik. Di mataku, dia hanyalah seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Aku tidak percaya. Tapi, kamu adalah dewa masak yang dikagumi semua orang.
mencari seorang gadis yang muda dan cantik. Itu wajar. Zhao Liping, bagaimana kalau malam ini tinggal saja? Jahat. Tua-tua. Tidak tahu malu. Robeknya akan lebih parah. Lebih baik kita segera menyerahkan diri. Bagaimana bisa begini? Semua tabunganku habis di sini. Kurang dari 1 bulan, semuanya hilang percuma. Aku juga meminjam puluhan juta. Ini akan membunuh. Bu, aku sudah menasihatimu sebelumnya. Saat memecat pamannya, harus hati-hati. Kamu tidak mendengarkan. Sekarang, hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh. Sekarang, kita hanya punya satu jalan yang bisa ditempuh. Hal yang melanggar hukum tidak boleh dilakukan. Nak, pergilah menggoda Ye Guoyong. Zhao Liping yang seperti itu saja dia mau. Si tua mesum itu tidak ada alasan untuk tidak menyukaimu. Dia adalah dewa masak. Kita pegang erat kakinya mungkin. Restoran masakan tradisional bisa bangkit kembali nanti. Toko cabang bisa dibuka di seluruh negeri. Bu, jangan ngomong sembarangan. Pamannya bukan orang seperti itu. Kamu sama sekali tidak mengerti pria. Bu tidak mungkin salah lihat. Siang hari banyak orang hanya berpura-pura saja. Bu, mana ada orang yang menjual anaknya sendiri seperti ini? Kamu pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, ibu bunuh diri di depanmu. Baik, aku pergi. Aku pergi. Tidak boleh begitu. Paman Ye, Anda datang. Silakan duduk. Saya tidak usah duduk. Restoran ini sangat sibuk. Ada apa langsung saja katakan. Nona Liu, kau anggap aku sebagai apa? Paman Ye, ayahku sejak aku kecil sudah bercerai dengan ibuku. Seumur hidupnya dia tidak muda. Aku rela melakukan apapun untuknya. Paman Ye jangan khawatir. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Nona Liu, apa yang kau katakan padaku hari ini? Aku anggap tidak pernah mendengarnya. Urusan ini selesai sampai di sini. Kedepannya, aku juga tidak akan menemuimu lagi. Goyong, apakah kau benar-benar tidak mau memberiku jalan keluar? Jalan buntu, kau sendiri yang mencarinya. Sekarang kau minta aku memberimu jalan keluar. Kau menyalahkanku karena dulu meninggalkanmu. Tapi aku juga tidak punya pilihan. Masa muda dan kecantikan seorang wanita hanya beberapa tahun saja. Aku tidak mungkin menemanimu jualan nasi goreng di pinggir jalan. Aku tidak pernah menyalahkan. Masa lalu, jangan kita bahas lagi. Kalau begitu, Woyong, karena aku meninggalkanmu, kau berusaha keras berlatih memasak, akhirnya menjadi dewa masak. Bukankah ini juga ada jasaku? Zhou Chuifen, apa yang kau bicarakan ini? Orang bilang, yang paling sulit dilupakan Pio adalah cinta pertamanya. Hari ini aku menyuruh Pio mengujimu. Ternyata, seperti yang kuduga. Bukan kau tidak menyukainya, kau masih memikirkan aku. Boyong, hal-hal yang terjadi dulu, semuanya adalah kesalahanku. Mari kita kembali bersama, ya? Zhou Chuifen, orang-orang juga bilang, cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Kalau aku bukan dewa masa, apakah kamu masih akan memilih untuk kembali bersamaku? Tentu saja akan. Goyong, dulu aku yang menganggapmu tidak punya semangat, jadi aku memecatmu. Sekarang kamu sudah menjadi dewa masak. Ini membuktikan kemampuanmu tidak ada masalah. Seorang wanita menyukai pria yang berkemampuan, itu tidak salah kan? Hidup naik turun memang tak terhindarkan. Seorang pria ada kalanya sukses, ada kalanya juga terpuruk. Tapi hal yang paling tidak diharapkannya adalah ketika dia terpuruk, wanita meninggalkannya.
Aku tidak menyalahkanmu. Kamu punya hak untuk memilih pernikahan yang bahagia. Kalau begitu maksudmu, kita bisa kembali bersama. Benar kan? Pertemuan kembali setelah 20 tahun ini benar-benar takdir yang luar biasa. Kamu punya hak untuk memilih, aku juga punya. Aku tidak memilih. Ye Goyong, pria macam apa kamu ini? Aku sudah minta maaf padamu. Bu, sudahlah. Pamannya tidak akan berbalik lagi. Tidak mungkin. Aku mana kalah dari Zhao Liping? Dia begitu dekat dengan Zhao Liping, hanya sengaja membuatku cemburu saja. Lagi pula, Lebih dari 20 tahun tidak menikah. jelas-jelas sedang menungguku. Halo? Goyo, cepat ke sini. Aku ada masalah. Liping. Liping, bagaimana? Kamu baik-baik saja? Khawatir padaku? Di telepon tadi, kamu terdengar sangat panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Cuma saat melihat gaun pengantin, aku sedikit mengalami hipoglikemia. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ini siapa yang mau menikah? Seorang teman priaku. Postur tubuhnya mirip denganmu. Kebetulan kamu datang. Oh, coba baju ini. Boleh, tidak masalah. Tolong ambilkan gaun pengantin yang paling mahal dan terbaik di toko ini untuk dicoba oleh tuan ini. Tampan sekali. Goyong, bagaimana menurutmu? Tentu saja bagus. Kainnya sangat berkualitas tinggi. Pasti terasa berbeda saat dipakai. Kalau begitu, tolong coba beberapa set lagi. Oke. Bungkus semuanya. Tuan Zhao, totalnya 800.000. 800.000? Sekarang ini orang kaya. Untuk menikah saja rela menghabiskan 800.000 untuk membeli baju. Teman yang mana? Sampai kamu begitu bersusah payah mengurus pernikahannya. Kamu? Aku? Kamu ini? Aku. Sudahlah. Aku bahkan tidak punya pacar. Mau menikah dengan siapa? Dulu tidak punya, tapi sekarang sudah ada. Liping, bukankah kita terlalu cepat? Goyong, kita sudah tidak muda lagi. Bisa bertemu denganmu lagi adalah anugerah terbesar dari Tuhan bagiku. Aku tidak ingin menunggu sedetik pun lagi. Tapi, aku akan mempertimbangkan perasaanmu. Jika kamu tidak mau, Ini. Jangan. Aku mau. Kamu jangan emosi. Aku tidak bilang tidak setuju. Aku mau. Tidak bisakah? Benarkah? Ini baru benar. Pelayan, bayar tagihan. Tidak beli. Menikah boleh saja. Tapi baju ini terlalu mahal. Aku seorang pria tua. Harus hemat. Tidak perlu banyak gaya. Kita sewa saja. Pria tua kenapa? Semakin tua, semakin berwibawa. Lagi pula, nih, hukum mana yang bilang pria tua? Tidak boleh bergaya. Hidup sekali, kamu ini. Tidak bisa selalu memikirkan orang lain. Aduh, dengar kata. Kali ini, kita tidak perlu hemat. Gelar pernikahan yang meriah. Liping, kamu benar-benar wanita yang baik. Ikut aku takut kamu. Aku takut kamu akan menderita. Kalau begitu nanti, jangan biarkan aku menderita. Tidak bisakah? Oh ya, aku sudah bawa kartu keluarga. Kita sekarang langsung urus pernikahan. Ini terlalu cepat. Semakin lama, semakin banyak mimpi buruk. Aku takut kamu berubah pikiran.
Ayo. Saudari-saudari, aku sudah menikah. Jangan lupa nanti datang ke pesta pernikahan. Suamiku sangat tampan. Mana ada aku tampan? Jangan asal bicara. Bu, jangan begitu. Wah, Bos Ju, kebetulan sekali kamu juga datang untuk urusan pernikahan. Di mana mempelai prianya? Urusanmu apa? Ye Goyong, hari ini kamu harus memilih antara aku dan dia. Memilih apa? Aku lihat maksud Bos Zo adalah memilih siapa yang jadi istri. Ya, Ye Goyong, kamu main dua hati. Aku juga malas menuntut. Tapi sekarang, kamu harus memberiku jawaban yang jelas. Gaun pengantinku sudah kupakai. Asal kamu mengangguk, aku bisa setuju menikah denganmu. Bos Ju, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku dan Lipi sudah mendaftarkan pernikahan. Kalian benar-benar sudah mendaftar. Kenapa, Ye Goyong? Kenapa kamu tidak memilihku? Karena kamu selalu merasa benar sendiri, Zhou Juifen. Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Bos Ju, tanggal 6 bulan depan di Tianquan Grand Hotel, kami mengundangmu untuk menghadiri pernikahan kami. Apa dia? Ye Goyong, jangan pergi. Apa yang tidak kamu sukai dariku, aku akan berubah. Apapun yang Zhao Liping bisa lakukan untukmu, aku juga bisa. Apapun yang kamu inginkan, aku setuju. Bu. Miao, cepat kejar pamannya. Pria baik seperti itu. Jangan sampai dia mutasi ubah, jangan sampai dia kabur. Bu, kalau tahu akan begini, kenapa dulu begitu? Sudah tua begini masih belum mengerti. Kalau kamu tidak introspeksi, aku juga tidak peduli lagi. Shifu, Shinang, selamat menikah. Selamat menikah. Cifu, aku dan kakak senior, begitu mendengar kabar ini, langsung bergegas ke sini. Begini, aku punya sebuah villa kosong. Tempatnya dekat gunung dan air, lingkungannya tenang. Anggap saja hadiah pernikahan untukmu dan Sinang. Tidak perlu. Aku dan Sinangmu punya rumah sendiri. Dan nanti di luar, jangan sembarangan memanggilku Shifu. Aku tidak pantas. Shifu, tentang masalah Li Dongqiang sebelumnya, muridmu tahu salah. Bagaimanapun kamu menghukumku, aku terima. Wang Yuming, bukankah dia raksasa bisnis kuliner di kota sini? Kenapa bisa jadi muridnya Ye Guoyong? Guru, aku juga salah. Mulai hari ini dan seterusnya, kami para murid pasti akan berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Tidak akan mempermalukan status Dewa Masak Anda. Ye Guoyong ternyata adalah Dewa Masak. Mana mungkin? Goyong, Dongqing dan Yuming, itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Li Dongqing sekarang juga sudah mendapat hukuman. Maafkan mereka saja, dan hari ini adalah hari bahagia kita. Semuanya seharusnya bergembira. sudahlah, bangunlah. Terima kasih Nyonya Guru. Panggilan Nyonya Guru ini terdengar nyaman. Nanti kalian dapat angpao. Guru, Nyonya Guru, murid juga mengucapkan selamat atas pernikahan kalian. Kamu siapa? Guru, saya, Yang Dawe, baru beberapa hari tidak bertemu. Anda sudah tidak mengenali saya? Aku memang tidak mengenalmu. Ayo kita pergi. Guru, saya mengikuti Anda selama 7 tahun di warung makan. Di hati saya, Anda bukan hanya guru saya, tetapi juga ayah saya. Anda diusir dari restoran Tucai. Semuanya karena miliknya yang jahat, Zhou Juifen. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya. Secara diam-diam, saya bahkan berusaha keras membela Anda di hadapannya. Tapi dia sama sekali tidak mau mendengarkan. Baiklah, bangunlah. Guoyong, orang ini bermaksud tidak baik. Terima kasih guru. Dengan merangkul Dewa Masak ini, hidupku pasti akan sukses dan makmur. Orang tua ini benar-benar bodoh. Dengan 2 kalimat saja, aku sudah berhasil mengelabuhinya. Dongqing, Yumi, orang inilah pelaku utama yang secara ilegal menggunakan aditif Dalam makanan yang disajikan kepada tamu di restoran Tucai. Hei guru, apa yang Anda lakukan, guru? Segera, sekarang juga. Bawa dia ke pihak berwajib.
salah. Maafkan aku. Kamu bukan tahu salah. Kamu hanya tahu, kamu akan masuk penjara. Guru. Belakangan ini, KPK Restoran Tianguan didukung oleh Dewa Masak tersebar ke seluruh negeri, meningkatkan jumlah wisatawan luar kota. Tidak hanya membuat bisnis restoran ramai, tetapi juga mendorong perkembangan pariwisata lokal. Kota Xinjiang kini menjadi kota kuliner yang viral. Kalian siap? Dewa Masak memasak untuk setiap hari. Akhir-akhir ini, aku jadi gemuk. Aku tidak percaya. Aku coba raba. Makan. Ada apa? Makanan ini tidak sesuai selera. Ini tidak mungkin. Itu kan salahmu. Habis makan, temani aku ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Aku akan jadi ayah. 看着你眼睛，说我愿意，这个心交给你。